Bedanya di sini saja. Yang dari awal sampai menjelang akhir atau satu step sebelum akhir ini sama semuanya. Hanya di bagian akhirnya yang berbeda. Nah, kalau dia lebih kecil, jadi pembayaran terakhir lebih kecil, ini disebut sebagai drop payment. Oke, ini namanya drop payment. Kalau pembayaran terakhir, yaitu X-nya ini, kalau X-nya seandainya dia lebih besar daripada R, maka dia disebut sebagai balloon payment. Misalnya seperti ini ya, balloon payment. Oke. Nah, selanjutnya tabel yang menunjukkan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada masing-masing periode waktu disebut sebagai jadwal amortisasi atau amortization schedule. Jadi jadwal amortisasi ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Jadi kalau jadwal amortisasi ini mengandung seluruh komponen yang udah kita bahas di sini ya. Jadi informasi-informasi mengenai besarnya L, besarnya R, besarnya I, besarnya P, ini ada semua di tabel amortisasi. Sorry, di jadwal amortisasi. Nah, tabel yang membahas mengenai jadwal amortisasi ini disebut sebagai tabel amortisasi. Oke. Sebelum kita bahas mengenai tabel amortisasi, kita lihat contoh satu dulu ini ya. Contoh satu berikut ini. Di sini diberikan informasi sebagai berikut. Sebuah pinjaman sebesar $10.000. Jadi kita tahu ini adalah, kalau saya tadi pakai simbol tadi, ini simbolnya adalah L-nya ya. L-nya. Jadi pinjaman awalnya adalah sebesar $10.000 atau L-nya 10.000. Nah, ini akan dibayarkan dengan cicilan tetap sebesar 2.000. Nah, ini adalah R-nya gitu kan ya. Ini R-nya sebesar 2.000. Kalau kita lihat di sini ya, di diagram yang sudah saya gambarkan, ini 2.000, 2.000, 2.000 setiap akhir tahun, dan diikuti oleh pembayaran terakhir yang lebih kecil. Jadi kita tahu ini ada 2.000, 2.000, 2.000, tapi kita nggak tahu sampai berapa. Terus berikutnya diikuti oleh satu buah pembayaran yang lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Jadi maksudnya di sini gini ya, ini kita bayar sebesar 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 terus sampai beberapa kali. Nah, di akhir tahun itu, sampai ketika menjelang satu step paling akhir, itu bayarnya tetap 2.000. Tapi begitu di bagian paling akhir, katakanlah di sini ya, di bagian paling akhir ini nanti, dia bayarnya kurang dari 2.000. Terus di sini diberikan informasi juga bahwasannya nilai I-nya itu adalah sebesar 10%. Terus pertanyaannya adalah berapa kali pembayaran yang harus dilakukan untuk melunasi pinjaman tersebut. Berarti ini Anda mencari tahu berapakah N-nya gitu kan ya, berapa kali dia dibayarkan. Terus berapakah besar dari pembayaran cicilan yang terakhir? Katakanlah ini nanti kita mencari nilai X-nya gitu kan ya. Cari X-nya berapa nilainya. Ini kita bahas di sini. Nah, karena ini pembayaran hutang awalnya ya. Hutang awalnya adalah sebesar 10.000. Oke, ini L-nya 10.000. Terus pembayaran cicilannya adalah sebesar 2.000. Maka ini kita punya formula seperti ini. L sama dengan R dikalikan dengan AN. Kenapa ini menjadi masuk akal? Karena kita tahu tadi gini kan ya, kita punya, kalau saya balik ke gambar yang tadi saya sudah bahas di awal, kita punya hutang awal sebesar L di sini. Untuk lunasi L ini kita bayar atau kita mencicil sebanyak R gitu kan ya, R sejumlah N kali gitu kan ya. Nah, jadi agar tepat lunasi hutang ini, L ini kita bawa seluruh R-nya ini ke waktu ke 0. Artinya R ini kalau kita bawa waktu ke 0, dia akan menjadi anuitas kan ya. Ini berarti kan R sebanyak N kali, kita bawa ke waktu ke 0, dia menjadi anuitas akhir kan ya. Anuitas akhir, maka kita punya L sama dengan R dikalikan dengan AN, gitu kan. Nah, kita substitusikan nilainya, kita punya R-nya adalah 2.000, terus AN, terus kita punya I-nya itu adalah, tadi berapa? 10%. Oh sorry, saya salah di sini. Bentar, I-nya ini adalah, sebentar. I-nya 10%. Oke, I-nya adalah 10%. Yang ini salah, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Ini 1,1 harusnya. Ini juga 0,1. Tapi ini hasilnya benar ini ya. Jadi 2000 dikalikan 1 minus 1,1 pangkat minus N dibagi dengan 0,1. Ini menunjukkan ini ya, interest rate-nya. Ini kita peroleh hasilnya N-nya adalah 7,27 tahun. Nah, nggak mungkin kan kita membayarkan pinjaman itu 7 kali ditambah 0,27 bagian, jelas nggak mungkin.
Jadi yang paling mungkin, yang paling masuk akal adalah kita membayarkan ini sebanyak 7 kali. Jadi 7 kali ditambah satu pembayaran terakhir. Pembayaran terakhir. Kenapa saya tuliskan seperti ini? Karena ini artinya adalah dia harus membayar 7 kali secara reguler dengan besar yang sama, yaitu sebesar 2.000. Hanya saja besar pembayaran terakhir ini adalah untuk melunasi bagian ini ya, 0,27-nya ini. Oke, dengan demikian kita punya 8 kali pembayaran. Karena 8 kali pembayaran ini artinya adalah dia 7 kali pembayaran reguler dan satu pembayaran terakhir yang lebih kecil. Nah, kalau kita gambarkan secara total kayak ini hasilnya ya. Ini kita tadi punya utang mula-mula sebesar 10.000 di sini, 10.000 dolar. Terus dilunasi dengan dilunasi dengan cicilan sebesar 2.000 sebanyak 7 kali. Nah, maksudnya 7 kali pembayaran reguler ini adalah 7 kali bayar sejumlah 2.000, gitu ya. Lalu diikuti oleh satu kali pembayaran, yaitu di akhir tahun ke-8 sebesar X, di mana X ini adalah pembayaran terakhir yang lebih kecil dibandingkan dengan 2.000. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, kita udah dapat total pembayarannya di 8 kali, di mana 7 kali pembayaran reguler dan satu kali pembayaran terkecil. Untuk menjawab pertanyaan kedua adalah kita harus cari tahu nilai X ini berapa. Nah, untuk mencari tahu nilai X-nya, pertama langkah yang akan kita gunakan adalah kita mencari present value dari X. Jadi ini kita bawa semua cash flow-nya di waktu ke-0 nih, di waktu ke-0. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita bawa semua di waktu ke-0, maka present value dari X itu adalah hutang mula-mula, yaitu 10.000, dikurangi dengan 2.000 dikalikan dengan A7. Ini anuitas ya. Ini anuitas A7. Kenapa A7? Karena 2.000-nya dibayarkan sebanyak 7 kali nih di sini. 7 kali dikali dari 10.000 dikurangi dengan 2.000 A7, ini menghasilkan present value dari X. Dengan demikian, dengan menggunakan perhitungan ini, kita peroleh present value dari X ini adalah 263,162346. Nah, selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah X, coba Anda perhatikan, X ini standpoint-nya itu adalah di waktu ke-8 atau di akhir tahun ke-8. Karena tadi yang kita hitung present value dari X ini adalah nilai di tahun ke-0, maka kita perlu membawa nilai ini ke waktu di tahun ke-8. Caranya bagaimana? Dengan cara biasa. Kita kalikan dengan A8 dengan menggunakan tingkat suku bunga majemuk ya. Jadi nilai ini tadi kita kalikan dengan 1,1 pangkat 8. Yang ini kan menunjukkan ini ya, nilai akumulasinya, terus kita pangkatkan 8. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah 564,1119. Jadi di sini untuk membayarkan hutang sebesar sebesar 10.000 ini, dia harus membayar 2.000 sebanyak 7 kali, ditambah satu pembayaran terakhir ini besarnya adalah 564,1119. Jadi ini udah lunas ya, ini untuk persis mereplikasi total hutang 10.000 jadinya. Oke, yang berikutnya ini kita sebut sebagai jadwal amortisasi. Sedangkan tabel ini semua kalau Anda perhatikan ini namanya adalah tabel amortisasi. Jadi tabel amortisasi ini merangkum seluruh informasi mengenai simbol-simbol yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Kita lihat per kolomnya dulu. Untuk yang kolom pertama ini kita simbolkan sebagai T ya di sini. T menunjukkan waktu. Nah, untuk jadwal amortisasi yang saya tampilkan di sini, ini mereplikasi persis dari contoh yang kita bahas sebelumnya nih, di bagian sini. Ini semua, ini saya buat jadwal amortisasinya nih. Kita buat tabel semua. Jadi kita ingin tahu di masing-masing periode waktu ini, di waktu ke-1, waktu kedua, waktu ketiga, sampai waktu terakhir ke-8, kira-kira kalau kita tabelkan seperti apa nih nilainya. Terus kita lihat masing-masing komponennya ya. Oke. Ini tabel pertama, sekali lagi ini adalah tabel waktu, kita simbolkan dengan T. Tabel kedua dinamakan outstanding balance, kita simbolkan dengan BT di sini.